Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elvin Rahmatin dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Semester 8 Universitas Islam Majapahit. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Syarif MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Islam yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kami. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai kejayaan Islam yang pernah menguasai Spanyol selama sekitar 8 abad. Dikala itu, Islam menjadi lampu penerang dunia yang memberikan pengaruh besar bagi kebangkitan Renaissance di Eropa. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada zaman kepemimpinan Khalifah Al-Walid. Beliau adalah salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Di awal abad ke-8, pasukan dari Afrika Utara yang merupakan bangsa Arab datang ke Spanyol yang sebelumnya mereka ini telah mengislamkan Afrika Utara dan Maroko. Kemudian mereka menyeberangi Spanyol beserta 12.000 tentaranya yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang merupakan seorang gubernur, dan mereka mendarat di Gibraltar. Tempat ini juga disebut dengan Jabal Tariq atau Gunung Tariq sebagai bentuk penghormatan kepada Tariq bin Ziyad. Pasukan Islam datang atas permintaan dari bangsawan Spanyol untuk membantu melawan Raja Roderick yang kejam. Peperangan tersebut berakhir dengan kematian Raja Roderick dan kekosongan kekuasaan di Spanyol dikarenakan Tariq bin Ziyad kembali ke Maroko. Tapi setahun kemudian, Musa bin Nusair, salah satu gubernur muslim di Afrika Utara, datang ke Spanyol bersama tentaranya dengan tujuan untuk menduduki kawasan tersebut. Dalam waktu 3 tahun, Nusair menaklukkan seluruh wilayah pegunungan di bagian utara dan kemudian melanjutkan penaklukannya hingga ke wilayah Prancis. Penyebaran Islam ke Eropa dimulai dari semenanjung Iberia atau yang dikenal dengan sebutan Andalusia, yakni nama wilayah Spanyol saat ditaklukkan oleh umat muslim. Setelah Andalusia diduduki oleh Musa bin Nusair sebagai gubernur, para ilmuwan muslim berbondong-bondong mendatangi wilayah tersebut dan mereka membawa pemikiran-pemikiran mereka yang kemudian menginspirasi orang-orang yang ada di Eropa. Dan beberapa ilmuwan muslim diantaranya, yang pertama ada Ibnu Sina. Beliau dikenal sebagai seorang filosof, ilmuwan, dan dokter. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern yang karyanya sangat terkenal. Salah satunya adalah Al-Qanun fi at-Tibb yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Dan salah satu teori yang ditemukan olehnya adalah bahwa penyakit itu tidak hanya muncul akibat kelelahan dan kuman, tetapi juga berasal dari pikiran. Al-Zahrawi merupakan sosok yang dikenal sebagai seorang ilmuwan di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan yang pernah menciptakan peralatan bedah, dan hingga kini beberapa alat bedah ciptaannya masih digunakan dan menjadi sumbangsih yang sangat besar bagi dunia kedokteran. Ibnu Rushd, ia memiliki gelar sang komentator besar karena kontribusinya terhadap pemikiran dan peradaban di timur dan barat. Beliau adalah sosok penerjemah terbaik pemikiran Aristoteles. Namanya sangat dikenal bagi para pengkaji filsafat dan fikih. Ibnu Rushd dikenal sebagai bapak akal sehat yang menguasai banyak bidang ilmu seperti Al-Quran, fisika, matematika, kedokteran, filsafat, biologi, dan astronomi. Selanjutnya ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang sufi yang terkenal dalam perkembangan tasawuf di dunia Islam. Sosoknya juga bisa dibilang cukup kontroversi saat itu terkait ajarannya yang disebut dengan
wahdah al-wujud, yang berarti dalam semesta ini hanya ada satu wujud, wujud Tuhan. Tuhan adalah alam dan alam adalah Tuhan. Al-Zarqali merupakan ahli matematika dan astronom pada masa peradaban Islam di Andalusia. Sumbangsihnya dalam bidang astronomi sangat besar, seperti meluruskan data geografis Ptolemus dan menciptakan alat astronomi berbentuk flat bernama As-Safihah, serta menciptakan sebuah jam air yang mampu menentukan jam pada siang dan juga malam hari. Renaissance adalah gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Istilah Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin renaître yang terdiri dari dua kata, yakni re yang berarti kembali dan naître yang berarti lahir, yang berarti kelahiran kembali wilayah Eropa atau kebangkitan Eropa. Renaissance sendiri terjadi melalui proses yang sangat panjang di mana pengaruh perkembangan keilmuan Islam sangat dominan yang diwariskan kepada penduduk Eropa saat itu. Pada abad ke-12, kehidupan intelektual menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan yang sebagian besar maju berkat penggunaan ilmu pasti dari kalangan ilmuwan bangsa Arab, di mana hal ini adalah sumbangsih terbesar terhadap peradaban di Eropa. Sebagai contoh, dengan munculnya Renaissance, maka perhatian dan penggalian terhadap filsafat abad kuno, terutama filsafat dari Aristoteles, semakin berkembang. Orang Eropa Barat untuk pertama kalinya mengenal tulisan-tulisan Aristoteles melalui terjemahan bahasa Arab serta melalui ajaran-ajaran yang disusun oleh filosof-filosof Arab yang berhasil menafsirkan filsafat Aristoteles yang telah mendapat pengaruh dari paham Neoplatonisme atau pengulangan ajaran dari Yunani lama. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire. Demikian pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.